lewat hari ini, kami bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan memulai pelajaran, kiranya Engkau berikan kepada kami dari semua guru kami yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Santa Teresia, doakanlah kami. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan Putra dan Roh Kudus. Iya, lupa. Salam Marianya belum. Loh, tadi lupa nggak salah Maria 3 kali. Ayo. Bu Pirin juga lupa tuh ya. Ya, nggak apa-apa, yuk. Selamat pagi semuanya. Ya. Selamat pagi Bu Devi. Iya, yuk dulu sudah lama kita nggak yel-yel ya. Yuk, kelas 2A. Ya, berhenti Bu Pivin. Yes. Punya Bu Pivin berhenti. Iya, punya Bu Pivin berhenti. Ya. Ayo ulangi lagi yuk. Kelas 2A. Yes. Sip, bagus. Ya. Kita menyanyikan Indonesia Raya dulu ya. Yuk semuanya. Berdiri yuk. Indonesia bersatu, tanahku, bangsaku, rakyatku, semuanya mari ikut bersatu. Indonesia Raya merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, Indonesia Raya. Pancasila. Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, silakan duduk. Oke, kita langsung ya belajar sama Bu Yosi ya. Ayo, beri salam lagi ke Bu Yosi yuk. Selamat pagi Bu Yosi. Selamat pagi Bu Yosi. Selamat pagi anak. Selamat pagi Bu Yosi. Sehat ya? Sehat ya? Saya Giginya Jeremy bolong. Giginya Jeremy bolong.
Oh ya. Giginya goyang. Oh iya, semoga cepat sembuh ya, Jer. Tapi tetap semangat ya, Jer. Ya. Giginya bolong, dia enggak sakit. Bukan, giginya bukan bolong, giginya goyang. Goyang. Ya. Oke, ganti ya. Nanti gigi. Soalnya giginya mau lepas. Ya, nggak apa-apa ya, semangat ya. Iya, harus tetap semangat dong. Iya. Yang cabut. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar agama, ya. Minggu lalu, 2 minggu lalu dan minggu lalu kita sudah belajar tentang Yesus yang dilahirkan. Yesus dilahirkan atau kelahiran Yesus. Nah, hari Selasa ini, sekarang kita akan belajar tentang Yesus dipersembahkan di bait Allah. Iya, Yesus dipersembahkan di bait Allah. Nah, bentar ya. Bu Yosi share screen dulu ya. Sebentar ya. Sudah keluar? Oke. Tunggu ya. Masih warna hitam. Masih warna hitam. Oke. Aku masih depan. Sebentar lagi. Ya. Oh, enggak ada. Pasti enggak ada. Ya. Pasti enggak ada. Boleh angger ngambil Cina, Pak. Sudah keluar? Belum. Mana Bu Yosi? Wes hilang kon, Bu Yosi. Kok hilang kok? Wah, Bu Yosinya bermain sulapan langsung hilang, celing. Ya, sabar nanti biar join lagi ya. Ya sudah mending lah kerja tugas dulu. Sebentar. Oh, usah ngurusin mana kini anak Yosi ngomong lagi. Kok hilang Bu Yosi tiba-tiba ya? Gini lah nyambung lagi. Kita langsung bilang Bu Yosi hilang. Apa catnya lagi? Cek, yuk nulis dikit-dikit yuk sambil nunggu Bu Yosi. Nah, nulis dikit-dikit sambil nunggu Bu Yosi ya. Koneksinya sedang buruk. Tanggal 14. Ya, kita tulis tugas sambil nunggu Bu Yosi datang lagi ya. Buku jamrutnya tetap siap di sampingnya ya. Nanti kalau sewaktu-waktu Bu Yosi datang, bisa langsung ambil ya. Ya. Suaranya Naomi. Gemes deh. Ya. Jangan tulis nomor 1 dulu. Kenapa? Kenapa aku nggak boleh nomor 1?
Hah? 14 Oktober 2020-nya Iya ya, kan nggak akan dihapus. Memakai, benar kan? Memakai. Memakai itu Memakai. Atau pakai. Loh. Atau menggunakan. Boleh kamu tulis. Memakai baju kok. Kalau aku sih memakai jadinya. Kan memakai. Memakai. Loh, Bu Yosi loh masih bisa online loh, tapi hilang. Di tempat kita hilang. Nah, Tania Valencia, itu siapa ya? Sebentar, Putri tutup dulu sebentar. Pin mau lihat siapa yang gabung tadi. Tuh. Oh, Naomi. Tak kira Bu Yosi tadi namanya. Sebentar. Share lagi. Yuk. Loh, Excel juga baru masuk. Apa? Mati. Oh, naik ke atas sticknya. Tik. Disambung ya, ditempel ini. Sebentar, Excel. Loh, kok? Bukan TIK, tematik. Nanti lihat nyambung nanti. Bentar. Itu kayak Tuh, nyambungkan tematik. Ini Bu Yosi datang ini. Sebentar, lihat Bu Yosi datang. belum. Nah, belum ya? Duh, hilang lah. Oh, ini. Yosi, nah itu Bu Yosi datang lagi. Ternyata Bu Yosi suka. Hai. Hilang muncul. Iya sih, Bu Yosi suka Ya. Bu Yosi hilang muncul. Iya, seperti pesulap. Iya. Kemarin di rumah Bu Yosi Gak boleh gitu. nyala tadi pagi. Nah, mungkin ini masih agak error gimana gitu. Jadi Bu Yosi, maaf ya anak-anak semua ya. Iya. Nah, dimaafkan ya. Ya, nggak apa-apa. Oke. Bu Yosi share screen lagi ya. Oh, bentar Bu Yosi. Bentar. Ya. Oke. Nah, nggak apa-apa ya. Sudah Bu Yosi. Oke, tunggu. Semoga ini enggak Macet error lagi. Enggak macet ya. Tunggu. Mas, sembari menunggu dibuka buku LKA. Ini sudah bisa ya? Sudah keluar? Belum. Belum. Masih hitam.
Nah, sudah. Puji Tuhan. Bentar, ya sih. Setelah itu dulu. Sembari menunggu dibuka buku Jamrutnya halaman 48 dong. Sudah. Halaman 48. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Yesus dipersembahkan di bait Allah. Nah, seorang anak dipersembahkan di bait Allah adalah salah satu dari banyak tradisi yang ada pada. Ya, kenapa? Bait Allah itu apa? Ya, nanti Bu Yosi jelaskan. Sekarang Bu Yosi mau menjelaskan terlebih dahulu ya. Kalau Bu Yosi menjelaskan yang dipakai apanya? Telinganya. Jadi mulutnya dikunci dulu. Ceklik. Ya, terus kuncinya ditaruh di sebelahnya. Nah, jadi kalian mendengarkan ya. Ya. Good, Kenneth. Sudah di-mute. Ya, yuk yang lainnya di-mute yuk. Nah, Bu Yosi menjelaskan dulu ya. Yang lainnya di-mute ya. Oke. Terima kasih semuanya sudah di-mute. Nanti kalian boleh bertanya ya, boleh bertanya kalau Bu Yosi sudah selesai menjelaskan ya. Anak-anak boleh bertanya kalau Bu Yosi sudah selesai menjelaskan. Nah, tetap kalau Bu Yosi nanti aku keburu lupa pertanyaannya. Kamu tulis saja di buku dulu pertanyaannya ya, biar enggak lupa ya. Sekarang Bu Yosi akan menjelaskan tentang Yesus. Halaman berapa? Halaman 48. Nah, sekarang anak-anak perhatikan dulu yang ada di layar. Buku Jamrutnya ditaruh dulu di meja. Semua diperhatikan di layar dulu ya. Oke. Yesus dipersembahkan di bait Allah. Nah, setelah kelahiran Yesus, maka Yesus dipersembahkan di bait Allah. Ini 48 buku ini kok malah kelahiran Yesus. Tuh, masa 48 ini Yesus dipersembahkan di bait Allah. Tapi ini aku. Yesus dipersembahkan di bait Allah. Kalau halaman 48 milikmu Yesus, kelahiran Yesus berarti setelahnya dibalik lagi. Ya. Oke, Bu Yosi lanjutkan dulu ya. Nah, kenapa ya? Ayo yang coret-coret, yang coret-coret. Ya. Nanti coret-coretnya ya. Nah, kenapa ya kita belajar? Kenapa ya kita belajar tentang Yesus dipersembahkan di bait Allah? Agar tujuannya agar kita dapat menceritakan peristiwa Yesus dipersembahkan di bait Allah. Nah, setelah itu kita juga dapat menyebutkan kewajiban-kewajiban agama yang harus dilaksanakan oleh keluarga. Apa sih kewajiban itu? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, kemudian kita juga diajak untuk dapat menjelaskan bahwa Tuhan menghendaki agar kita dapat menjalankan kewajiban agama dengan tulus hati. Jadi, kalau kita melakukan kewajiban-kewajiban agama, kita harus melaksanakan dengan tulus hati, tidak dengan ngambek, tidak dengan hati yang sedih, tetapi harus dengan ketulusan hati.
Nah, Bu Yosi lanjutkan ya. Nah, orang tua kita selalu mengajak anak-anaknya untuk melaksanakan kewajiban agama, ya. Kewajiban agama. Kalau di sini apa ya kewajiban agamanya? Kalau kita sebagai orang Katolik, kewajiban kita apa? Pergi ke gereja. Ya, pergi ke gereja ya, melaksanakan kewajiban agama yaitu pergi ke gereja. Hanya itu? Tidak, kewajiban agama ada banyak, nanti bisa kita lihat ya. Nah, tetapi orang tua kita selalu mengajak anak-anaknya untuk melaksanakan kewajiban agama. Nah, ini juga terjadi pada Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Ya, Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus ke Bait Allah. Bait Allah tempatnya ada di mana? Ada yang tahu? Yerusalem. Bait Allah Yerusalem. Jadi betul, Bapak Yusuf dan Ibu Maria membawa bayi Yesus ke Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Allah. Nah, ya, nih ya, Yusuf dan Maria juga melakukan kewajiban agama mereka. Kewajiban agama dan tradisi bangsa Yahudi, yaitu mempersembahkan anak sulung mereka ke Bait Allah. Nah, ini ya, Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus ke Bait Allah di Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Allah. Nah, kenapa kok dipersembahkan kepada Allah? Seperti yang Bu Yosi katakan tadi. Sesuai hukum Taurat. Nah, apa itu hukum Taurat? Hukum Taurat itu adalah kitab atau kitab yang berisi hukum-hukum bangsa Yahudi. Jadi, sesuai hukum Taurat dan adat istiadat bangsa Yahudi, setiap anak laki-laki yang sulung harus dipersembahkan kepada Allah. Nah, sulung itu anak keberapa ya? Pertama. Ya, setiap anak laki-laki yang pertama harus dipersembahkan kepada Allah. Nah, ini adalah hukum Taurat dan adat istiadat orang Yahudi. Sehingga Bunda Maria dan Bapak Yusuf membawa Yesus ke Bait Allah untuk dipersembahkan. Karena Yesus adalah bayi laki-laki dan dia merupakan anak sulung, anak yang pertama. Walaupun dia anak tunggal, walaupun Yesus anak tunggal, ya, Yesus tidak memiliki saudara kandung. Kalau lahir yang pertama itu namanya anak sulung. Ya. Nah, Yesus dipersembahkan sesuai hukum Taurat dan adat istiadat Yahudi, setiap anak laki-laki sulung harus dipersembahkan kepada Allah. Nah, tadi ada yang tanya, Bu, Bait Allah itu apa? Ini dia jawabannya. Bait Allah adalah tempat berdoanya orang Yahudi atau umat Yahudi. Ya, mereka berdoanya di Bait Allah. Ya, mereka memberikan kurban persembahannya di Bait Allah. Bait Allah ini dibangun mulai dari zamannya Raja Daud. Ya, dibangun beratus-ratus tahun. Ya, Bait Allah ini. Nah, Bait Allah adalah tempat suci karena Bait Allah merupakan tempat berdoanya umat Yahudi. Orang tua Yesus juga menjalankan kewajiban agamanya di Bait Allah. Mereka menjalankan kewajiban agamanya di sini. Dan Ibu Maria dan Bapak Yusuf adalah orang yang sangat taat dalam menjalankan kewajiban agamanya. Ya, mereka sangat taat dalam berdoa dan memberikan kurban persembahan. Ya, mereka sangat taat menjalankan kewajiban agamanya di Bait
Allah. Sehingga pada umur 8 hari, ya, menurut adat istiadat dan hukum Taurat orang Yahudi, ketika berumur 8 hari, seorang anak sulung laki-laki harus disunat dan dipersembahkan di bait Allah. Jadi tandanya bahwa dia sudah dipersembahkan di bait Allah adalah dengan cara disunat. Ya, setelah berumur 8 hari Yesus disunat. Dan mereka, orang tua Yesus, orang tua yang lainnya yang anaknya dipersembahkan di bait Allah, mereka membawa persembahan juga, yaitu sepasang burung tekukur untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kalau mereka berasal dari keluarga yang kaya raya, mereka mempersembahkannya seekor burung merpati. Karena Yesus adalah anak orang sederhana, anak seorang tukang kayu, jadi mereka membawa sepasang burung tekukur untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, di dalam bait Allah itu, orang tua Yesus bertemu dengan siapa ya? Mereka bertemu dengan seorang yang bernama Simeon. Siapa? Simeon. Simeon. Siapakah Simeon itu? Simeon. Orang baik dan orang baik yang taat pada Allah. Orang yang baik yang sangat taat kepada Allah. Nah, dia sudah dinubuatkan, dia sudah diberitahu bahwa dia tidak akan meninggal, dia tidak akan mati sebelum dia melihat Raja Penyelamat yang dijanjikan oleh Allah. Siapa Raja Penyelamat itu? Raja Penyelamat itu adalah Yesus. Iya, sehingga ketika Ibu Maria dan Bapak Yusuf datang ke bait Allah, Simeon dibimbing oleh Roh Kudus untuk datang juga ke bait Allah dan melihat bayi Yesus. Ya, Simeon adalah orang yang baik yang taat kepada Allah. Dia telah dinubuatkan atau telah diramalkan tidak akan meninggal sebelum melihat Raja Penyelamat yang dijanjikan oleh Allah. Raja Penyelamat itu adalah Tuhan Yesus. Nah, tidak hanya bertemu dengan Simeon, di dalam bait Allah tersebut, Bapak Yusuf dan Ibu Maria serta bayi Yesus juga bertemu dengan seorang wanita, seorang perempuan yang bernama Hana. Siapakah Hana itu? Hana Seorang nabi. Ya, Hana adalah seorang nabi yang setiap hari tinggal di dalam bait Allah. Dia adalah anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah lanjut umurnya sudah 84 tahun. Ia selalu berada di dalam bait Allah. Siang dan malam, Ibu Hana ini berbakti kepada Allah dengan berdoa dan berpuasa. Ia tinggal di dalam bait Allah. Nah, dia juga menantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Nanti kita lihat ya dalam bacaan kitab suci ya. Dia adalah seorang nabi, anak Fanuel dari suku Asher yang sudah lanjut umurnya. Dan dia selalu berada di dalam bait Allah. Dia juga sama seperti Simeon, dia menantikan
Sang Juru Selamat. Nah, anak-anak, kalau tadi Ibu Maria dan Bapak Yusuf membawa Yesus ke Bait Allah untuk dipersembahkan, ya, membawa bayi Yesus untuk dipersembahkan di Bait Allah, karena apa? Karena mereka melaksanakan apa? Kewajiban agama mereka. Nah, orang tua kita juga melaksanakan kewajiban agama loh, ya, dan diajarkan pula kepada kita. Apa saja sih kewajiban-kewajiban agama yang biasa kita lakukan? Kita lihat. Apa ini? Apa ini? Halo? Apa ini? Gambar apa ini? Berdoa dan membaca Alkitab atau kitab suci. Lalu juga ini apa ya? Ada yang tahu nggak ini gambar? Maaf, ada yang tahu nggak ini gambar apa ya? Bayi dibaptis. Seorang bayi dibaptis. Nah, ini lebih tepatnya gambarnya ya. Bayinya dikucuri air di dahinya. Nah, sebagai bentuk sebagai pembaptisan. Nah, ini adalah seorang bayi yang dibaptis. Kalau ini apa ya? Kalau ini ya? Kalau ini apa ya? Gambar yang terakhir ini ya? Mengikuti apa? Mengikuti apa? Mengikuti misa. Good. Nah, kewajiban yang biasa dilakukan oleh orang tua kita adalah ketika masih bayi, mereka membawa kita ke gereja untuk dibaptis. Ya, ketika masih bayi, mereka membawa kita ke gereja untuk dibaptis. Lalu, mereka pada hari Minggu, orang tua kita mengajak kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Ya, kalau sekarang perayaan Ekaristinya masih ada yang menggunakan perayaan Ekaristi online karena masih dalam pandemi corona. Nah, biasanya sudah tidak ada corona atau dulu sebelum ada corona, kita selalu diajak untuk mengikuti perayaan Ekaristi atau bahasa lainnya itu merayakan misa di gereja setiap hari Minggu, ya. Lalu tidak hanya itu, biasanya kita diajak untuk berdoa setiap mau tidur atau setiap bangun tidur, atau kalau kita mau makan kita diminta oleh orang tua kita, oleh papa, oleh mama untuk berdoa. Dan juga kita diminta untuk ikut sekolah minggu. Siapa yang rajin sekolah minggu? Siapa yang rajin sekolah minggu? Wow, hampir semuanya ini rajin sekolah minggu. Saya biasanya waktu hari Saya biasanya waktu hari Minggu. Iya. Kalau saya hari Sabtu. Ikut sekolah minggu. Walaupun sekolah minggu online juga ikut. Nah, itu adalah kewajiban yang biasa dilakukan oleh orang tua kita, mengajak kita untuk berdoa, mengajak kita untuk datang sekolah minggu, kemudian mengajak kita mengikuti perayaan Ekaristi atau misa, dan juga ketika masih bayi kita dibawa ke gereja untuk dibaptis. Itu adalah kewajiban-kewajiban yang biasa dilakukan oleh
orang tua kita. Karena apa? Nah, ketika mama dan papa menikah di gereja, mereka telah berjanji untuk mendidik anaknya secara Katolik. Jadi sudah kewajiban orang tua kita untuk mengajak kita ke gereja, membawa kita ke gereja untuk dibaptis, mengajari kita berdoa, mengajak kita untuk sekolah minggu. Itu adalah kewajiban yang dilakukan oleh orang tua kita. Sama seperti Bunda Maria dan Bapak Yusuf yang memiliki kewajiban untuk mempersembahkan Yesus di mana? Allah. Di Allah. Iya. Sehingga orang tua kita juga memiliki kewajiban sama seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria dan Bapak Yosef. Dengan melaksanakan kewajiban agama dengan tulus hati dan penuh hormat, maka berkat dan perlindungan Allah senantiasa hadir dalam keluarga kita. Nah, kalau kita sedang melaksanakan kewajiban agama, seperti Bapak Yosef dan Bapak Yusuf dan Ibu Maria tadi ya, mereka melakukannya dengan senang hati. Ya, mereka berjalan ke bait Allah. Mereka berjalan dari mana? Dari mana tempat Yesus dilahirkan? Dari mana? Mereka berjalan dari mana? Tempat Yesus dilahirkan di mana? Kandang domba. Ya, kotanya namanya apa? Bethlehem. Mereka berjalan dari Bethlehem ke Yerusalem untuk mempersembahkan Yesus. Tetapi mereka melakukannya dengan hati yang gembira dan penuh hormat, tulus hati. Nah, dengan melaksanakan kewajiban agama dengan tulus hati dan penuh hormat, maka berkat dan perlindungan Allah akan senantiasa hadir dalam keluarga kita. Begini, kalau diajak pergi ke gereja sama mama papa, terus kalian aja, aku masih mau nonton itu film kartun, boleh begitu? Atau kalau diajak sama mama papa ke gereja atau diajak berdoa deh. Belva, ayo berdoa dulu sebelum tidur. Contoh ya, ini contoh misalnya. Mama, aku sudah ngantuk, aku nggak mau berdoa, besok aja, gitu? Boleh begitu? Nggak boleh. Atau kalau ayo Kenan, kalau mau makan berdoa dulu. Wah, sudah terlanjur, mah. Boleh begitu? Walaupun sudah terlanjur, kita juga tetap harus berdoa karena sudah diingatkan, ya. Atau kalau mau diajak oleh mama papa ke gereja terus jawabannya masih ngantuk mah, nanti aja mah gitu. Boleh? Ya, boleh ya. Kita harus melaksanakan kewajiban agama dengan tulus hati, dengan hati yang gembira dan juga penuh hormat, ya. Kita harus melakukan itu semua dengan penuh hormat. Maka berkat dan perlindungan Allah akan senantiasa hadir dalam keluarga kita. Nah, kita harus melakukan kewajiban agama dengan rajin, hati yang gembira, dan penuh semangat. Jadi apa saja sih kewajiban agama itu tadi? Ya sih, aku mau cerita dulu, Bu. Ya sih, aku mau cerita dulu. Ya. Apa sih kewajiban agama itu ya? Ada yang masih ingat nggak apa saja kewajiban agama itu tadi? Halo? Halo, anak kelas 2A. Apa saja tadi kewajiban agama tadi? Pergi ke? Gereja. Gereja.
kemudian berdoa, lalu baca kitab suci, kemudian kita sedari kecil dibaptis. Good. Nah, itu tadi adalah kewajiban yang harus kewajiban agama yang biasanya dilakukan, ya. Oke. Sekarang kita mau baca tentang peristiwa Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Sebenarnya Bu Yosi punya videonya, tetapi nanti kalau Bu Yosi putarkan video, nanti takutnya videonya muat lagi, terus Bu Yosi tiba-tiba keluar lagi, ya. Kita coba minggu depan aja ya, nonton videonya ya. Sekarang kita baca saja ya ceritanya ya. Saya mau tanya. Oh iya lupa. Siapa yang mau bertanya terlebih dahulu? Ya, apa Jer? Jeremy mau tanya apa, Jer? Tadi pas di gambar itu, ya melihat ada gereja yang seperti tua kayak begitu. Ada gereja yang sudah tua kayak begitu. Ada gereja yang sudah tua? Ada. Gereja-gereja, ada gereja di Surabaya itu juga yang sudah tua, Jer. Di gerejanya di Kelahiran Santa Perawan Maria di Kepanjen. Nah, itu juga ada gereja tua. Memang banyak gereja-gereja yang sudah tua, sudah lama dibangunnya. Tetapi terus dirawat sehingga gerejanya tetap berdiri kokoh sampai sekarang. Ya, sudah ada lagi yang mau bertanya tentang cerita Yesus dipersembahkan? Ya, Edo. Tadi pas gambarnya sebelum Bu Yosi stop screen itu yang cewek di sebelahnya siapa itu kakinya kok nggak ada. Itu gambarnya kepotong, Edo. Jadi nggak ada kakinya. Ini kok kayak gambarnya kepotong, ya. Warnanya itu kan sama kayak langit di belakangnya, jadi aku nggak tahu itu. Oh iya. Langit. Oh iya. Nanti Bu Yosi cari gambar lagi untuk selanjutnya yang lebih bagus ya. Nah, Bu Yosi itu menaruh gambar-gambar di situ agar kalian itu lebih mudah dalam mengingat ceritanya. Gitu, ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya Bu Yosi. Ya Kenneth? Kenapa enggak Iya. Nanti Bu Yosi takut katanya. Bu Yosi keluar lagi tiba-tiba lewat Zoom minggu depan ya. Atau nanti kalau bisa dikirim lewat WA, nanti Bu Yosi kirim ke Bu Pivin dia lewat WA. Tapi nanti ya setelah pelajaran agama ya. Nah, biar nanti bisa ditonton bersama-sama dengan Bu Pivin ya. Sekarang kita baca dulu saja ya. Nah, sekarang bacanya nanti kita nonton videonya ya. Sekarang dibuka buku Jamrutnya halaman 49. Sudah. Ayo. Sudah. Saldo sudah buka? Sudah. Sudah. Kalau sudah dibuka semua, kita akan membaca halaman 49. Bu Yosi minta bacanya bergantian ya. Nanti Bu Yosi tunjuk, kemudian dilanjutkan yang lain gitu ya. Oke? Ya. Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Yang pertama Bu Yosi minta yang baca Elisa.
Setelah berumur 8 hari, Yesus disunat. Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Bait Allah di Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Lanjut Elisa. Masih lanjut. Sebab di dalam hukum Tuhan ada tertulis setiap anak laki-laki yang sulung harus dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka juga membawa serta sepasang burung tekukur untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Oke, stop. Terima kasih. Lanjutkan membacanya Osvaldo. Pada waktu itu di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia orang baik yang taat kepada Allah. Ia sedang menantikan saatnya Allah menyelamatkan Israel. Roh Kudus menyertai Simeon dan Roh Kudus sudah memberitahukan pada bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Raja Penyelamat yang dijanjikan Tuhan. Stop Osvaldo. Lanjutkan Nicole. Oleh bimbingan Roh Kudus, Simeon masuk ke Bait Allah ketika Yusuf dan membawa Yesus masuk ke Bait Allah. Maria membawa Yesus masuk ke Bait Allah untuk melakukan upacara yang diperintahkan hukum Tuhan. Simeon mengambil anak itu dan menggendongnya. Lalu ia memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, Engkau sudah menepati janji-Mu. Karena itu biarlah hamba-Mu ini meninggal dengan tentram, sebab dengan mataku sendiri aku sudah melihat penyelamat yang datang daripadamu, penyelamat yang Engkau siapkan untuk segala bangsa, yaitu terang yang menerangi jalan bagi bangsa-bangsa lain untuk datang kepadamu, terang yang mendatangkan kehormatan bagi umat-Mu Israel." Oke, terima kasih Nicole. Lanjutkan Morgan. Ayah dan Ibu Yesus heran mendengar apa yang dikatakan Simeon tentang anak mereka. Kemudian Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, "Anak ini sudah dipilih oleh Allah untuk membinasakan dan untuk menyelamatkan oleh banyak orang Israel. Dia akan menjadi tanda dari Allah yang ditentang oleh banyak orang. Kesedihan akan menusuk hatimu seperti pedang yang tajam." Pada waktu itu, ada juga seorang nabi wanita yang sudah tua sekali. Namanya Hana, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah berumur 84 tahun. Ia selalu berada di Bait Allah. Siang malam ia berbakti kepada Allah dengan berdoa dan berpuasa. Ia datang lalu memuji Allah. Ia juga berbicara tentang Yesus kepada semua orang yang menantikan saatnya Allah membebaskan Yerusalem. Oke, stop. Dibuka selanjutnya.
selanjutnya halaman 50. Lanjutkan. Setelah Yusuf dan Maria melakukan semua yang diwajibkan hukum Tuhan, mereka pulang ke Nazaret di Galilea. Yesus semakin bertambah besar dan kuat. Ia semakin bijaksana dan sangat dikasihi oleh Allah. Terima kasih. Itu tadi adalah cerita tentang Yesus dipersembahkan di bait Allah, ya. Jadi di dalam bait Allah ada berapa orang yang menantikan Yesus? Ada berapa orang yang menantikan Yesus di bait Allah? Berapa? Dua. Siapa yang satu namanya Bapak siapa? Simeon. Bapak Simeon, ya. Bapak Simeon adalah orang yang baik dan taat kepada Allah. Ketika Bapak Simeon bertemu dengan Yesus, dia kemudian menggendong Yesus dan mengatakan, "Sekarang Tuhan, Engkau sudah menepati janjimu. Karena itu, biarlah hamba-Mu ini meninggal dengan tenteram. Sebab mataku sendiri sudah melihat penyelamat yang datang daripadamu." Nah, Bapak Simeon adalah orang yang baik dan taat. Dia tidak akan meninggal sebelum dia bertemu dengan Yesus Sang Penyelamat. Nah, ternyata di bait Allah dia bertemu dengan Yesus dan janji itu sudah digenapi. Nah, yang kedua bertemu dengan siapa namanya? Nabi Hana berumur 84. Dia anak siapa? Anak Fanuel. Anak Fanuel dari Suku Asher. Dari suku Asher. Iya. Hana adalah seorang nabi yang setiap hari tinggal di bait Allah. Dia adalah seorang nabi yang sangat taat kepada Allah. Dan siang malam ia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Baik itu berdoa ataupun berpuasa. Nah, Bu Yosi mau tanya ini, Yesus disunat atau Yesus dipersembahkan pada umur berapa? Dari hari. Tandanya bahwa Yesus dipersembahkan adalah Yesus disunat. Good. Betul, pintar sekali anak-anak kelas 2A. Lalu, orang tua Yesus membawa apa ya? Burung terkukur. Burung terkukur. Pasang burung terkukur. Iya, sepasang burung terkukur. Burung terkutur itu burung merpati ya? Burung terkukur itu gimana, Bu? Bentar, Bu Yosi carikan ya burung terkukur gambarnya. Oh iya, Bu. Kan Bu Yosi kemarin aku tanyain pohon beracun itu gimana, sudah dicari? Iya, pohon beracun itu di mana? Bu Yosi tidak bisa menemukan, Nak. Nah, ini dia gambarnya kok, burung terkukur. Oh, kepalanya kayak biru-biru gitu. Ah, ini dia burung terkukur. Burung terkukur ada bintik-bintiknya. Iya. Kalau di dalam adat istiadat orang Yahudi, kalau orangnya itu kaya raya, dia adalah pejabat, kemudian orang-orang yang ada di pemerintahan adalah orang yang kaya raya, mereka mempersembahkannya bukan burung terkukur, tetapi
Jadi kalau coronanya sudah hilang, kita jalan-jalan ke kebun binatang ya, lihat burung merpati ya. Tapi kalau coronanya sudah hilang, Ayo Bu Yosi. merpati ya. Ya, Yosi. ya Kenneth. Radio apa? Apa? Radio aku kebun binatang. Apa Bu Yosi kurang begitu mendengar Kenneth? Radio apa di kebun binatang? Kebun binatang? Iya. Kenapa? Radio namanya. Iya. Oke. Oke. Sudah ada lagi yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada, sekarang kita mau mengerjakan soal di buku Jamrut. Di buku semua buku Jamrut halaman 50. Bentar, sebelum kita mengerjakan tugas, Bu Yosi mau tanya deh, tadi kewajibannya apa saja ya? Kewajiban yang biasa dilakukan oleh orang tua kita, kewajiban agama, apa saja tadi? Gereja. Gereja, good. Gereja. Dibaptis sejak kecil. Baptis sejak kecil, ya. Anaknya dibaptis sejak kecil, lalu berdoa, baca kitab suci, betul sekali. Jangan lupa ya, itu adalah kewajiban-kewajiban orang Katolik dan juga orang Kristen, yaitu pergi ke gereja, baca kitab suci, kemudian apalagi tadi ikut sekolah minggu, rajin berdoa. Bu Yosi, aku loh sering mengingat untuk berdoa, itu good, pinter, bagus. Kalian yang mengajak mama papa untuk berdoa, boleh itu. Kalau sudah tidur lupa, mau tidur lupa berdoa, ajak mama papa untuk berdoa bersama ya. Oke, sekarang kita buka halaman 50. Bentar, Bu Yosi share screen dulu. Jangan lemot lagi ya. Jangan lemot lagi ya, iya ya. Jangan lemot lagi ya. Nah, ternyata tidak lemot. Doanya Morgan didengar ini. Oke, nomor 1. Bu Yosi pingin dengar suaranya Nelson dong. Ayo Nelson dibaca. Menurut adat orang anak-anak laki-laki sulung harus dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, menurut adat orang apa tadi? Yahudi. Yuk, diisi dulu, disilang dulu. Sudah semua? Sudah semua? Sudah diisi? Sudah. Kalau sudah, sekarang nomor 2 yang baca Katarina. Katarina. Ya, ayo Katarina. Katarina, Bu Yosi nggak bisa dengar suaranya Katarina. Oke, Bu Yosi bacakan ya. Itu halaman berapa? Halaman 50. Ada ini loh tulisannya. Bu Yosi baca yang nomor 2 ya. Yusuf dan Maria membawa persembahan berupa Sepasang terkukur. kukur. Wah, pinter sekali. Nomor 3, Bu Yosi minta yang baca nomor 3. Elisa.
Kedatangan sang juru selamat telah dinanti-nantikan oleh seorang nabi perempuan yang bernama Hana. Betul sekali, nabi perempuan yang bernama Hana. Di nomor 4, Bu Yosi minta yang baca dan jawab Edo. 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 Adalah perbuatan kita yang baik, pantas kita persembahkan kepada Apa tadi yang baca? Saldo. Edo. Segala perbuatan kita yang baik pantas kita persembahkan kepada Allah. Balik mana? Iya. Oke, sekarang nomor Bu Yosi minta yang baca Keiko. Keiko, dibaca Keiko. Wes enggak. Wes gak sirkulasinya. Lah ini kita dekek. Berikut ini merupakan contoh perbuatan baik. Maaf, Mana? kesalahan teman. Maafkan kesalahan teman. Oke, pinter. Sudah diisi semua. Nah, kita lanjut Romawi 2. Sudah diisi semua. Oke, sekarang Romawi 2. Romawi 2, Bu Yosi minta yang baca Naomi. Naomi. Tuh, Naomi kemana ini ya, Naomi? Aja Bu yang betul sama jawab Bu. Itu Naomi. Sudah, ayo Naomi. Apamu? Yusuf. Naomi. Oke deh, yang ada aja deh. Adrian. Baca Bu Yosi. Ya, siapa? Keturunan siapa? Siapakah Yusuf? Seorang nabi perempuan. Siapa namanya? Hana. Tenang. Hana. Wah, di rumah Bu Yosi mendung nih. Di rumah kalian mendung nggak? Enggak. Oh, di rumah Bu Yosi ini mendung. Cerah. Oh iya, malah cerah ya. Di rumah Pundong. Oh iya, ada yang mendung. Mendong Bu Yosi. Oh Di iya. rumah Mendong Bu Yosi, aku bisa nyium baunya loh. Meskipun ada di kanan. Bisa cium Iya, baunya. kita jauh. Soalnya kita ini amat. Ada bau apa? Bau hujan. Oh iya. Oke, ada bau hujan ya. Kayak bau-bau tanah gitu ya, Kenneth ya? Ya. Oke. Sekarang nomor Iya. 2 ya. Ya. Selain mencium bau hujan, kita juga bisa mendengar. Mendengar apa? Jen, kamu bisa Jen, aku juga bisa Jen. Hujan. Bisa apa? Mendengar hujan. Oh, mendengar bunyi hujan. Ya. Oh, sekarang cerah lagi
di rumah Bu Yosi. Padahal tadi mendung. Aku juga cerah lagi aku. Oh iya, cerah lagi. Oke, kita lanjut ya nomor 2. Nomor 2 aku aja aku Baca yang nomor jawab. 2. Aku. Saya mau jawab saya. Lexi, oke Lexi, ayo Lexi, baca nomor 2 Lexi. Jawabannya F, Lexi. Beribadah Allah. Tempat beribadah bangsa Yahudi. Allah. Bait Allah. 2 jawabannya F. Bahasa Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Deandra. Nomor 3 Deandra. Sangat dinantikan kedatangan Deandra. sangat Deandra. kedatangannya Ade. Deandra dibuka dulu Deandra suaranya biar bisa kedengaran suaranya. Nah, yuk baca. Sangat dinantikan Apa yang sangat dinantikan kedatangannya? Juru selamat. Betul sekali, sang juru selamat. Nomor 4, Bu Yosi minta James. Ayo James. Saya mati setelah melihat juru selamat. Simeon. Rela mati setelah melihat juru selamat. Siapakah itu? Simeon. Email. Sekali. Selesai dari tadi, Bu. Saya sudah tulis semua. Saya. Bu, saya sudah tulis semua. Siapa itu yang sudah tulis semua? Wifi. Ya sih. Yang jingit aja yang dipele. Oh gitu. Yuk lanjut ya. Terima kasih. Kenneth sarannya. Bu Yosi mau baca dan jawab Alvaro. Ya Alvaro. Emangnya Alvaro di Semua orang. ya Bu Yosi? Ya. Alvaro tadi nggak Orang. Oke. Kabar gembira. Diwartakan ya semua orang. Oke, kabar gembira. Oke, ditulis dulu. Ayo, diperhatikan, ditulis dulu. Jovan sudah ditulis, Jovan. Sudah. Oke. Michelle sudah ditulis, Michelle. Tiara sudah ditulis. Sudah. Oke, sekarang kita lanjut Romawi 3. Lanjut Romawi 3 ya. Romawi 3 nomor 1. Bentar. Bu Yosi
Yosi, tulis dulu. Nomor 1. Bu Yosi kepingin. Bu Yosi minta yang baca dan jawab. Elizabeth, Kiara. Kiara, ayo Kiara. Ya Kiara. Yesus dipersembahkan di bait Allah ketika berusia 8 hari. Good, betul sekali ketika berusia 8 hari. Nomor 2. James. Maria sangat menghormati hukum adat istiadat. Maria Dan Maria sangat menghormati hukum Adat istiadat. Hukum apa? Belum ada istiadat tadi hukum apa? Bu Yosi yang di-mute aja yang dipele. Kenapa yang nggak di-mute? Kenapa? Yang nggak di-mute loh kalau yang dipele. Oh, itu tadi Bu Yosi menerima saran dari Kenneth, tetapi Bu Yosi akan memilih sesuai dengan apa yang Bu Yosi lihat, karena Bu Yosi ingin semuanya menjawab dan menjawab, karena Bu Yosi kan pingin dengar suaranya semuanya ya. Terima kasih ya Kenneth. Mungkin minggu depan ya kita akan mulai memilih yang di mute ya. Minggu ini belum dulu ya. Terima kasih ya Kenneth. Ayo nomor 2. Nomor 2 Jeremy. Sorry tadi sudah Ding James ya. Nomor 2, Yusuf dan Maria sangat menghormati hukum apa? Adat istiadat. Hukum apa ya tadi? Adat istiadat. Bu Yosi sudah jelaskan. Yesus. Adat istiadat. Belum adat istiadat. Hukum? Yesus. Nah, ditulis dulu hukum Taurat. Hukum Taurat. Ayo, ditulis dulu jawabannya. Hukum Taurat. Sebagai jawabnya adat istiadat itu kan di pelajaran PKN. Adat istiadat. Jawaban yang benar adalah hukum Taurat. Hukum Taurat itu sudah tertulis di buku. Kalau adat istiadat. Kenapa, Kenneth? Adat istiadat dari pelajaran apa? Adat istiadat kenapa? Pelajaran apa? Pelajaran apa? Pelajaran PPKN ada adat istiadat. Kalau adat istiadat itu yang tidak tertulis. Ya, yang tidak tertulis. Kalau hukum Taurat itu tertulis di kitab gitu, kitab hukum Taurat. Kalau adat istiadat itu perintah yang tidak tertulis. Berarti itu PKN. Apanya yang ada di buku PPKN, ada di pelajaran PPKN ada. Ya. Maaf. Kenneth, adat istiadat itu bisa di agama, bisa di PKN, bisa di bahasa Indonesia. Ya, enggak usah bingung. Pokoknya dengarkan. Nah, kebetulan Bu Yosefin ini menjelaskan adat istiadat zamannya Yesus dulu. Kalau PKN itu zamannya kita sekarang. Ya. Oke. Tahu zaman?
Waktunya ya. Oke, dah. Bu Yosi tadi nggak begitu mendengarkan karena suaranya agak kecil. Maaf ya Kenneth ya. Terima kasih Bu Pipin. Sama-sama. Ya. Yuk nomor 3 sekarang. Nomor 3. Nomor 3. Tadi jam sudah. Saya dong. Siapa itu? Saya dong. Dong, aku juga. Jeremy. Oke, Jeremy. Ya, Jeremy. Ya. Ya. Kenneth nomor 4 ya. Jeremy dulu nomor 3. Ayo Jeremy. Oleh bisikan Roh Kudus, Simeon tahu bahwa kita akan sebelum melihat. Oleh bisikan Roh Kudus, Simeon tahu bahwa ia tak akan mati sebelum melihat Sang Juru Selamat. Pinter. Sang. Aku yang jawab. Sang Juru Selamat. Nomor 4. Seorang nabi perempuan. Kenneth nomor 4. Yuk. Terus tadi. Terus. Kenneth nomor 4 Kenneth. Seorang nabi perempuan yang juga menantikan Sang Juru Selamat, yaitu Hana. Yaitu Nah, nomor 5 Bu Yosi minta yang baca dan jawab Morgan. Jumat Katolik. Nomor berapa? Nomor 5 Morgan. Bagi umat Katolik pergi gereja tiap hari Minggu adalah salah satu kewajiban agama. Good. Adalah sesuatu kewajiban. Ya, ayo ditulis dulu. Kewajiban. Oke. Sudah ditulis semua? Sudah. Oke. Good. Udah. Good. Lanjut Romawi. Ya, yang Romawi dikerjakan minggu depan ya. Romawi kita kerjakan minggu depan. Sekarang dengarkan Bu Yosi dulu. Ya sih yang Romawi kerjakan minggu depan ya. Ya, yang Romawi 4. Yang Romawi 4 dikerjakan minggu depan, hari Selasa depan ya. Dikerjakan bersama-sama hari Selasa depan. Oke, sekarang dengarkan Bu Yosi. Minggu lalu, Bu Yosi memberi tugas kepada anak-anak membuat kartu ucapan Natal, betul, yang akan dikumpulkan tanggal 20. Ingat enggak? Enggak. Nah, kalau enggak ingat, oke. Kalau tidak ingat, Bu Yosi ingatkan lagi. Kalian Bu Yosi minta untuk membuat kartu ucapan Natal, ya. Membuat kartu ucapan Natal halaman 47. Dilihat dulu halaman 47. Halaman 47.
sudah dibuka? Halaman 47 sudah? Nah, ini ya. Buatlah dengan indah dan hiaslah. Ya. Nah, Bu Yosi minta kamu membuat kartu Natal. Kamu tulisi Selamat Hari Natal 2020 atau apa? Kamu buat, Bu Yosi minta kamu buat kartu Natal. Boleh dari kertas HVS, boleh dari kertas buffalo, boleh dari kertas putih biasa, tetapi harus dihias ya. Aku nggak punya hiasan. Yosi. Ya. Ditulis di mana? Yosi, aku nggak punya hiasan, Bu Yosi. Boleh dihias boleh diwarnai, dihias menggunakan pensil warna. Boleh dihias menggunakan tempel. Boleh. Terserah. Ya, kamu bisa minta bantuan Mama untuk mengerjakannya ya. Dikumpulkan, Bu Yosi mau lihat dikumpulkannya tanggal 20 nanti diperlihatkan ke Bu Yosi ya lewat Zoom ya. Bu Yosi mau lihat ya. Jadi tugasnya untuk tanggal 20 adalah membuat kartu Natal. Membuat kartu Natal boleh lewat kertas buffalo, boleh menggunakan kertas HVS, boleh menggunakan kertas putih biasa dan dihias ya. Nanti Bu Yosi ingatkan lagi ya lewat Bu Pipin ya. Biar ditulis di buku tugas ya. Oke. Kamu boleh minta bantuan Mama ya. Jadi tidak harus dikerjakan sendiri. Boleh minta bantuan Mama atau Papa atau kakakmu, boleh ya. Membuat dikumpulkan kartu Natal. Dikumpulkan tanggal 20. Hari Selasa depan. Ya. Dapat jadi 30. Tugasnya. Kumpulkan tanggal 20. Bu Yosi, ya kenapa, Jer? Bu Yosi, Ya. ini diapakan? Membuat kartu Natal. Jadi kartunya nanti ditulisi Selamat Hari Raya Natal atau ditulisi Merry Christmas. Terserah boleh. Boleh dalam bahasa Indonesia, boleh dalam bahasa Inggris ya. Oke, sekarang waktunya sudah habis. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Bukunya ditutup semua. Kita siapkan hati untuk berdoa. Sikap doa yang baik. Ayo Jeremy sikap berdoa. Ya. Kan, ayo sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh belajar tentang kewajiban di dalam agama, terutama kewajiban kami sebagai orang Katolik. Tuhan Yesus, semoga kami semakin rajin dalam membaca kitab suci dan berdoa, terutama kami mau mengikuti perayaan Ekaristi setiap minggu. Tuhan Yesus, bila sebentar kami akan beristirahat, berkatilah makanan dan minuman yang akan kami makan,
Semoga menjadi kekuatan untuk kegiatan kami selanjutnya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara para wanita, wanita, dan dan terpujilah terpujilah buah tubuhmu Yesus, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa, waktu untuk kami mati sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Teresia, kami. Doakanlah kami. Amin. dalam nama Bapa dan Putra Roh Putra Kudus. dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Oke, selamat pagi Bu Yosi. Terima kasih. Selamat pagi, Bu Yosi. Terima kasih. Ya. Ya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan tulis tugas dulu sebentar ya. Setelah itu istirahat ya. Bentar aja. Tulis tugas dulu sebentar. Nomor 3. Tuh, kok langsung titik tugas? Soal bahasa Indonesia. Burungnya siapa itu? Suaranya merdu sekali. Burung saya pelihara burung beo. Burung beo ya itu suaranya. Mempunyai Iya. cicit-cicit tuh. Kalau beo kan menirukan suaranya orang. Aku mana? Aku Saya itu punya 2 hewan peliharaan, yaitu ikan sama burung. teori yang mati. Yang minggu kemarin dibagi itu loh. Hari besok mengumpulkannya toh. Iya. Saya sudah. Saya sudah, Bu Yosi. Nah, sudah ya sudah. Nggak apa-apa. Iya nggak usah. Tulis saja tapi nggak ya. ditulis saja tapi bilang sudah mah yang ini sudah ya. Tulis saja wes. Kena tulis saja. Ini sudah video ke teori buat besok. Selesai. Yes. Nah, yang selesai boleh lift dulu, istirahat. Nanti jam 9 Ibu kirimkan soal. Aku kurangin satu ya yang mau Jam lagi jam 10 James. Ya, Nelson. Boleh lift kalau sudah. Naomi sudah belum? Kok senyum-senyum? Ya. Tulisannya kayak gini tak Bu, gak bersambung. Kayak gini kan tulisannya. Gimana tahunya Bu Vivin? Kamu nggak nunjukkan ke Bu Vivin? Bu Vivi, Rekod. ini dah. Apa ini? Itu ya, L. Oh, L ya. L besar yang
Siapa lagi yang nyoret ini? Nggak mau. Naomi. Siapa? Itu namanya Mungkin ketutupan tadi. Sudah, yuk ditulis. Nah, ditulis sudah. Oke. Bu Lilif, kalau sudah selesai. Oke, Michelle. Iya. Iya. Videonya misal kok tertutup ya? Iya, ada suaranya Michelle tak loh, nggak ada videonya, nggak ada mukanya Michelle. Enak, Bu tadi bilang apa? Tulis saja. Ditulis. Ya. Oke, yang sudah selesai boleh leave. Yang lagi ini. Ya, boleh leave kalau sudah selesai, Naomi. Dadah, Bu. Dadah, Faro. Ya. Semuanya sudah selesai, tinggal aku toh. Ayo makanya cepetan. Kayaknya banyak bicara. Tinggal tulis satu sampai ini sudah dapat.